Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah yang selalu kita lakukan di hari Minggu. Saya percaya kita ada di tempat ini bukan karena suatu hal kebetulan, tapi karena ada penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sebabnya mari saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita fokuskan kepada Tuhan. Berikan momen yang baik ini untuk kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang menyaksikan keberadaan kita saat ini. Tuhan sedang menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama mengundang Tuhan hadir di tempat ini, dan terlebih penting lagi hadir di tengah-tengah hati kita, di dalam hati kita, untuk menjamah setiap kita, memeluk setiap kita. Percayalah, damai sejahtera yang berasal dari Allah akan Ia nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita awali ibadah ini dengan kita angkat satu lagu pujian. Kita mau sama-sama katakan, Bapakku datang. Dengan kerendahan hati kami mau datang menyembah Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah besertaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, Kau nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita sama-sama akan puji ini dari awal. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau
Kita sama-sama memuji diri dan tahu aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dan telah Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sekali lagi katakan aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dan telah Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kau selalu bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami nyatakan bahwa Engkaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon nyatakan hadirat-Mu, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami ingin merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami ingin merasakan lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mengekspresikan sukacita yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama tunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Berikan salam kanan kirinya, kasih salam, kasih senyum yang terbaik untuk kita sama-sama saling sapa dengan satu keluarga. Ya, Pak. Siap. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita yang ada di tempat ini semuanya adalah berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan, hendaklah pengharapan akan Tuhan itu tidak pernah putus. Amin. Mari kita sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan di dalam gerejanya. Haleluya.
Kita sama-sama katakan, kalau dia akan mencoba melebihi batas kekuatan, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan kata-kata bersamamu, bersamamu. Ku pasti sama-sama saya Tuhan beserta kita, amin. Kita sama-sama bersandar yang diharapkan, putih dari jalan yang tak kulihat, Tuhan berikanku kekuatan untuk melakukan perkara bersamamu Tuhan, bersamamu. Ku pasti menang, ku pasti menang. Namamu dipuji, semuanya kami menjaga semua. Namamu dipuji, kemuliaan soraklah, sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Biar jemaat saja berkata tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja sorak-sorak buat Tuhan, maka nama Tuhan akan dimuliakan, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk memuji nama Tuhan, jangan ragu untuk kesetiaan Tuhan yang akan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita sama-sama bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku
dan percaya Yesus kau ajar dalam hidup, masa percaya bisa kami sama-sama sumber kekuatan kuasa-Mu berjuang dari kuasa Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita sama-sama berjalan buat Tuhan. Mari sama-sama katakan ragu-ragu akan kesetiaan-Mu. Apa? Memberi seluruh jiwa yakin dan percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja dalam hidup, kuasa jaya bisa kami dapat Tuhan. Sumber kekuatan kuasa-Mu berjuang dari usaha dengan Tuhan. Sampai kemuliaan selamanya. Mari sekalian kita katakan, tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tunjukkan kasih Yesus. Sumber kekuatan kuasa-Mu berjuang dari mustahil dengan Tuhan. Dari kemuliaan sampai ke semuanya sama-sama katakan amin. Sumber kekuatan kuasa-Mu berjuang bagi mustahil biasa dengan Tuhan. Dari kemuliaan sampai sekali lagi sama-sama sumber kekuatan kuasa-Mu berjuang dari mustahil biasa dengan Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada banyak kemuliaan demi kemuliaan yang akan kita rasakan, yang akan kita dapatkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat satu lagu pujian
yang berjudul terhubung. Terhubung artinya kita melekat, yang dimana arahnya kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, persiapkan hatimu, tenangkan setiap hati dan pikiran kita. Semuanya kita fokuskan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sedang menyaksikan setiap jemaatnya yang bersorak-sorak, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian ini untuk kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Kasih-Mu layak seluruh hidupku, maukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layak seluruh hidupku, maukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layak seluruh hidupku, maukah ku
Oh
Firman-Mu adalah dasar dari setiap kehidupan kami. Dan kami mau mendengar dasar dalam kehidupan kami masing-masing. Sampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Sampaikan pesan-pesan isi hati-Mu kepada kami yang ada di tempat ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami tenangkan hati dan pikiran kami. Kami fokuskan semuanya kepada Tuhan. Kami ingin menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan membangkitkan kami, yang akan menguatkan kami. Terima kasih Bapak. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya ingin bersyukur pada Tuhan kami bisa berada di tempat ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya bukan datang sendirian, melainkan bersama tim dari Cirebon. Kami persilakan tim kami untuk berdiri karena mereka sebentar lagi akan mempersembahkan puji-pujian ya. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Silakan duduk ya. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang berkarya terus-menerus dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini kami mempunyai suatu kerinduan, itu ingin belajar bersama-sama sebagian daripada firman-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah dasar daripada kehidupan kami, dan juga firman Tuhan itu berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu kami belajar mau selalu melekat pada Engkau ya Tuhan, karena hanya firman-Mu ya Tuhan yang bisa membuat kami terus-menerus melekat kepada Engkau. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, sanggup mengubah kami ya Tuhan, khususnya sifat-sifat kami, karakter kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah diberkati oleh penyembahan-penyembahan yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semuanya melalui firman Tuhan. Kami sungguh merasakan sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan tim dari Cirebon akan mempersembahkan puji-pujian terlebih dahulu. Sebagai hidup hari esok, sebagai hidup bukan kendak, karena Tuhan Dia pegang
lagi, shalom. Ya, kita bisa hidup karena apa? Kristus hidup ya. Karena Kristus adalah harapan kita. Hari esok kita ada di tangan Kristus semuanya. Puji syukur pada Tuhan, Kristus yang mati, yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, sekarang berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar kita semuanya ya. Haleluya. Puji syukur pada Tuhan. Oleh sebab itu, keberadaan kita hari ini semua karena apa, saudara? Karena Kristus hidup. Amin. Semua juga karena anugerah Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama dengan bergantian. Saya membaca ayat yang 21, Bapak Ibu membaca ayat yang berikutnya, seterusnya dengan secara bergantian, dengan cara bergantian. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Agar datanglah suara dari daerah itu dan terseru, kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud, karena aku berbuat kesalahan dan sangat. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutuskan pada dua yang Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang sudah membaca, merenungkan, memahami firman serta kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah untuk pagi hari ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh gereja ya. Itu kesetiaan Tuhan di saat doa Anda tidak dijawab. Meskipun doa tidak dijawab, tapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan, menjawab doanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita seru nama Tuhan dulu ya, 3 kali. Bukan seru nama Tuhan, haleluya 3 kali ya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga agak keras dikit, langsung dijawab dengan yes. Amin dulu, amin baru yes ya. Kayak apa VMN ya. Yes. Wah, semangat semua saudara. Hari ini pun juga kita harus belajar semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya makanya jangan seperti saya, saudara, dan tambah kecil ya. Yuk mari kita seru haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yes. Tangannya mesti ke atas ya. Kalau nggak ke atas kurang seru ya. Kita sekali lagi ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yes. Semua angkat tangan semua ya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian daripada atau sudah membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari mana? Dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah merasakan bahwa harapan yang Anda pegang teguh mulai memudar? Ya, seperti tema ya. Kesetiaan Tuhan di saat impian memudar atau harapan kita memudar. Mungkin Anda sudah lama berdoa untuk kesembuhan. Ya kita mungkin terhindar daripada sakit penyakit ya. Kalau waktu kita sakit kita berdoa untuk disembuhkan.
Terus untuk keluarga yang bertobat, banyak saudara-saudara kita atau orang tua kita belum bertobat, tapi kita terus bertobat, berdoa. Terus untuk anak-anak kembali kepada Tuhan, ya. Untuk pasangan hidup, nah itu penting ya. Kadang-kadang istrinya sangat aktif sekali di gereja, tapi suaminya di rumah tenang-tenang aja saudara. Atau suaminya aktif sekali di gereja, tapi ibunya di rumah aja dan terus saudara. Nah, untuk pekerjaan yang Bapak itu pekerjaan yang terbuka. Ya, Bapak Ibu mungkin menantikan, berharap, bahkan percaya, tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, doa Bapak Ibu seakan-akan tidak berjawab, tidak terjawab, dan impian saudara mulai memudar. Anda mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Saudara, Tuhan masih peduli enggak? Masih amin ya, kita katakan amin ya. 1, 2, 3, amin ya. Dalam momen seperti itulah kita sering tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak setia. Tapi pagi hari ini mari kita lihat sebuah kisah dari seorang perempuan asing, bukan dari Israel saudara, bukan murid, bahkan dianggap najis secara budaya Yahudi. Namun justru dari mulutnya Yesus berkata, imanmu besar. Saudara, orang yang bukan non Yahudi, orang yang di luar Yahudi, tapi mereka bisa mempunyai iman yang luar biasa. Bahkan Tuhan memuji iman yang luar biasa, iman yang besar. Nah, kisah ini akan menunjukkan kepada kita satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa saudara. Kesetiaan Tuhan tidak pernah pudar, meski impian kita tidak pernah kesetiaan Tuhan tidak pernah pudar, meskipun impian kita tampaknya memudar. Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini kisahkan bahwa Yesus baru saja berselisih dengan orang-orang Farisi, ya, berdebat dengan orang-orang Farisi. Lalu ia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, yaitu pergi ke wilayah non Yahudi. Ya, di sana datang seorang perempuan Kanaan. Nah, seorang perempuan Kanaan itu kalau di Injil Markus mengatakan bahwa dia adalah orang Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Dan dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sungguh dia sangat menderita. Kenapa dia berteriak-teriak saudara? Nggak minta Tuhan tolonglah sembuhkan anak saya. Enggak, dia berteriak-teriak. Dia sedang berusaha keras menarik perhatian Kristus, karena Kristus saat itu sedang dikelilingi oleh murid-muridnya. Ya, dia percaya bahwa Kristus adalah Tuhan anak Daud. Dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dia khawatir suaranya tak terdengar, oleh sebab itu dia berteriak-teriak. Ya. Bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap permintaan wanita ini? Respon Tuhan Yesus sangat mengejutkan. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan respon yang kelihatannya bagi kita tidak wajar, saudara, dan tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, nah, saudara, biasanya kalau ada orang minta tolong kepada Tuhan Yesus tidak pernah mencuekkan, tidak pernah diam, saudara. Pasti Tuhan Yesus datang dengan penuh dengan belas kasihan, pasti memberikan pertolongan kepada orang itu. Nah, saudara, kali ini Tuhan Yesus beda dengan biasanya. Nah, jadi respon pertama kita bisa lihat dari ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus diam aja, nggak mau menjawab apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali diamnya Tuhan Yesus bukan suatu penolakan, saudara, tapi merupakan suatu pengujian. Amin, saudara. Jadi keheningan Tuhan Yesus bukanlah penolakan, tetapi apa, saudara? Pengujian. Kita semua katakan 1, 2, 3, pengujian. Jadi respon Tuhan Yesus itu kelihatannya tidak wajar. Biasanya dia selalu meresponi setiap orang yang datang minta tolong kepadanya, dan sering kali terjadi Tuhan Yesus lah yang mengambil inisiatif memberikan pertolongan sebelum orang sakit itu memintanya. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus diam bukan karena dia tidak mendengarkan permintaan perempuan tersebut, karena perempuan itu sudah berteriak. Artinya permintaan wanita itu terdengar oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak dijawab. Kita tidak tahu apa alasannya mengapa Tuhan Yesus diam. Sebuah pepatah mengatakan kita harus punya alasan ketika kita berbicara.
Meskipun misalnya kalau kita berbicara, pasti kita mempunyai alasan mengapa saya mau ngomong demikian. Tetapi tidak perlu alasan ketika kita diam, saudara. Misalnya kalau kita diam, cicing dari saudara, kalau bahasa Sundanya, itu tidak perlu ada alasan. Apa sih kamu diam? Ya suka-suka gua, saudara. Ya, tetapi wanita ini adalah orang yang sangat butuh belas kasihan dan pertolongan. Karena apa? Anaknya sedang kerasukan setan dan kondisinya sangat parah, saudara. Dia adalah seorang ibu yang sayang anaknya, saudara. Apalagi yang anak perempuannya yang dia sayangi, kerasukan setan, menderita sekali. Dari ibu daripada perempuan itu sangat care sekali terhadap anaknya. Saya yakin ibu Venesia ini adalah ibu yang paling sayang anak, saudara. Ibu yang penuh dengan kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengerti kalau Yesus Kristus diam dan kelihatannya mengabaikan wanita ini. Karena apa? Yesus yang kita tahu selama ini, Yesus Kristus adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kalau Tuhan Yesus lihat orang yang membutuhkan pertolongan, timbul belas kasihan, langsung dia memberikan pertolongan. Tapi kali ini diam. Diam adalah sikap yang sulit untuk ditafsirkan, saudara. Apalagi kalau kita meminta sesuatu kepada seseorang. Ya contohnya, nah ceritanya demikian, saudara. Ada suatu hari seorang ibu memeriksakan diri ke dokter. Karena apa? Sering pusing gitu. Kepala liar, sering liar kepalanya ya. Dadanya berdebar-debar. Seringkali mual-mual. Wah, setelah diperiksa ternyata tidak ditemukan penyakit, saudara. Tekanan darahnya baik, gula darahnya juga baik, levernya juga baik. Kemudian suaminya tanya, sakit itu apa sih? Kemudian dia menjawab, kata dokter, hanya stres. Nah, kalau stres, dokter menyarankan apa? Agar kita pergi liburan, ya. Misalnya jalan-jalan ke mana? Ke mana, saudara? Ke luar negeri, gitu. Pengennya segitu, saudara. Ke Bangkok, ke Singapura, ke Malaysia yang dekat-dekat aja, yang murah mungkin, saudara, biayanya. Enak pergi kemana? Terus istrinya nanya, enaknya pergi kemana ya Pak? Rayu suaminya. Mendengar itu suaminya diam. Suaminya diam. Tidak menjawab satu kata pun. Dia pun bingung. Suami saya setuju enggak ya? Tapi malam harinya suaminya itu ngecek, saudara. Ngecek apa di komputer. Tiket pesawat terbang. Kelihatan ada yang ngecek tiket pesawat terbang. Dia langsung berpikir, Pak asik nih, kita bisa jalan-jalan sama suamiku. Lalu dia tanya lagi, Pak jadinya kemana ya? Lalu suaminya menjawab, ganti dokter aja, cari yang lebih murah biaya pengobatannya. Nah, dikiranya mau dia beli tiket jalan-jalan, gak tahu lagi searching di Google, dokter mana yang lebih pinter ya, yang lebih murah pengobatannya. Nah, karena apa? Suami itu diam, saudara, nggak ngomong apa-apa. Jadi salah tafsir ya. Diam itu tidak gampang, saudara, untuk ditafsirkan. Suami diam belum tentu setuju, tetapi belum tentu tidak setuju. Nah itu. Ingat saudara, ibu-ibu kalau suaminya kalau lagi cicing baik lebih diam. Nah itu belum tentu dia setuju atau belum tentu dia menolak. Nah itu harus tahu ya isi hati dari suami ya. Nah tetapi diam itu mas, yang penting itu ya. Ini bukan hanya dalam hal mencegah pertengkaran, tetapi juga dalam hal lainnya. Suami yang pendiam adalah pendengar yang baik. Biasanya kalau suami diam, istri apa sih? Wah itu cocok saudara pasangan gitu. Gak ada kalau suami sama istri semua diam, nanti tenang-tenang, nanti di kamar di rumah. Kalau suami diam, suami istri kita ngomong rame saudara. Jadi rumah tangga itu penuh dengan kehidupan ya, penuh dengan semangat saudara. Karena suami diam, istri bicara. Kalau dua-duanya berbicara, ngomong terus saudara, ya bertengkar namanya, itu gak baik. Jadi suami pendiam adalah pendengar yang baik. Ya, kita harus bersyukur pada Tuhan punya suami yang pendiam ya. Atau saya bersyukur pada Tuhan punya istri yang diam. Karena istri saya kadang-kadang diam. Kadang-kadang kalau ngomong bisa sepanjang hari. Kalau diam bisa sepanjang hari, itu istimewa saudara. Menurut saya, para istri paling butuh bukan karunia untuk memasak saudara. Karena makanan enak itu bisa beli di restoran. Ya. Tadi saya sama rombongan pagi lapar, Pak saya mau makan, kita makan nasi jambak dulu, jangan nanti gak keburu, itu waktunya udah mepet. Ya udah di jalan apa tuh? Jalan Baru. Ya Jalan Baru itu ada apa? Ada kupat tahu. Katanya sih Neng Mia.
teh. Iya. Bukan teh itu saudara minuman. Teh itu apa? Kata ya. Atau Mbak Dia gitu ya kalau di Jawanya ya. Mbak Dia. Ria Pak. Teh Mia. Oh, dia di sini. Teh Mia. Istrinya Pak Adira. Tadi yang nyanyi. Itu anaknya yang tadi solo-solo dulu. Nanti setelah khotbah beliau ingin menyanyi lagi sudah. Wah, suaranya suara emas sudah. Seperti diam itu adalah emas. Diam. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, suami yang pendiam adalah pendengar yang baik. Ingat, bersyukur pada Tuhan punya suami yang diam atau punya istri yang diam. Diam itu adalah pendengar yang baik. Menurut saya, para istri paling butuh bukan karunia untuk masak. Tadi saya bilang, maka kalau ingin makan enak bisa pergi di warung, di mana saja, di restoran. Tapi istri-istri itu paling butuh apa? Karunia untuk diam. Berbicara itu perak, sedangkan diam itu emas. Biasanya istri menurut ahli psikologi kalau berbicara itu jauh lebih banyak daripada suami. Istri katanya sehari bisa berbicara sampai 5.000 kata, 10.000, 20.000 kata. 20.000 kata, betul, 20.000 kata. Ya, kalau suami itu hanya 5.000 saja. Ya, 5.000 kata ya. Kalau khotbah itu kira-kira 2.000 kata ya. Jadi khotbah itu udah 2.000 kalau suami. Kalau istri 20.000 kata. Oleh sebab itu mengapa kalau istri ngomong nggak selesai? Karena untuk mencapai target. Dan kali 20.000 katanya kalau belum mencapai 20.000 sehari, dia tidak akan diam berbicara. Selainnya istri yang pendiam itu beda. Jadi pada waktu Tuhan Yesus diam, tidak memberi respon, maka itu bukan berarti menolak. Perempuan Kanaan ini menangkap bahwa diamnya Tuhan Yesus bukan penolakan. Itu sebabnya dia memohon lagi, saudara. Dan Tuhan Yesus diam, dia tidak diam, tapi dia tetap maju, saudara. Seringkali kita beranggapan bahwa kalau Tuhan Yesus diam, maka dia tidak setuju dengan permintaan kita. Bahkan kita merasa bahwa kalau Tuhan tidak bicara, maka Tuhan jauh dari kita. Diamnya Tuhan justru merupakan tanda bahwa Ia sedang bersamamu. Amin, saudara. Diamnya Tuhan justru merupakan tanda bahwa Tuhan sedang bersamamu. Kita semua katakan ya. Diamnya Tuhan justru merupakan tanda bahwa Tuhan sedang bersamamu. Kita semua katakan ya, sambil amin. Yes. Diamnya Tuhan justru merupakan tanda bahwa Tuhan sedang bersamamu. Amin. Yes. Tepuk tangan untuk Tuhan diam itu artinya Tuhan sedang bersamamu. Terus penolakan Tuhan tidak berarti tidak peduli. Yang pertama apa? Diam bukan apa, saudara? Bukan penolakan ya. Diam bukan apa? Diam adalah Tuhan sedang bersamamu. Amin. Ingat ya. Pertama, Tuhan diam adalah Tuhan sedang bersamamu. Kedua, Tuhan menolak permintaan daripada perempuan itu tidak berarti dia tidak peduli. Artinya Tuhan tetap care terhadap perempuan itu. Diam itu adalah diam yang sementara. Diamnya Tuhan Yesus bukan berarti bahwa perempuan itu tidak boleh meminta kepadanya. Perempuan Kanaan tersebut terus berteriak-teriak sehingga membuat murid-murid terganggu. Aduh, ribut kayak berisik ini ya. Nah, oleh sebab itu mereka datang kepada Yesus dan meminta agar Tuhan Yesus menyuruh wanita itu pergi saja. Mengapa, saudara? Alasannya adalah demikian. Ia mengikuti mereka dengan teriak-teriak. Apakah para murid itu ingin mengusir perempuan itu pergi dengan tangan hamba? Apakah mereka bermaksud mengatakan bahwa kepada Yesus bahwa Yesus tidak usah menyembuhkan perempuan itu, usir saja dan pergi saja karena dia ribut terus? Pasti bukan seperti itu, saudara. Sebab para murid sudah sering kali melihat Yesus meresponi orang-orang yang minta tolong, dan selama ini Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan seorang pun pergi dengan tangan hampa daripadanya. Oleh sebab itu, saudara, ketika saudara datang di hadapan Tuhan, saudara tidak akan pergi dengan tangan hampa. Amin, saudara. Dan setiap orang yang datang meminta tolong pasti diberi pertolongan. Oleh sebab itu, murid-murid ingin Tuhan Yesus cepat-cepat mengabulkan permintaan perempuan itu, supaya apa? Dia bisa pergi meninggalkannya, supaya nggak berisik, saudara, supaya targetnya nggak diteruskan, saudara. Jadi dengan kata lain, berikan saja apa yang dia minta, dan setelah itu suruh dia pergi. Ya, itu memang murid-murid Tuhan Yesus itu mempunyai maksud yang demikian, saudara. Nah, ini adalah
ahli Alkitab yang mengatakan demikian, saudara. Jadi Tuhan Yesus meresponi permintaan para murid itu dan teriakan perempuan Kananites dengan sebuah jawaban dalam ayat 24. Wah, jawaban Tuhan Yesus itu keren, saudara. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara. Kalau perempuan Kanaan itu, kalau dia tidak mempunyai keyakinan, ketika Tuhan Yesus ngomong itu, wah, saya sudah putus asa. Wah, saya tidak mempunyai harapan untuk anak saya untuk disembuhkan. Karena Tuhan Yesus datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saudara, aku diutus artinya bahwa waktunya di dunia ini, pekerjaan yang dilakukan bukan milik dia, saudara. Tapi itu adalah rencana dari Allah Bapa. Amin, saudara. Bapa yang mengutus Kristus itu melakukan apa? Tugas yang spesifik. Khusus, dia sedang memenuhi pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Dan tugas itu adalah apa? Untuk domba-domba yang hilang bagi umat Israel. Jadi selama pelayanan di bumi, Tuhan Yesus sangat jarang berada di luar Yudea dan Galilea. Ada sebuah misteri yang kita tidak bisa jawab, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus bukan hanya orang Israel, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Karena dia adalah juru selamat bagi seluruh umat dunia. Namun dia tidak datang memberitakan Injil, menyembuhkan bangsa-bangsa lain, saudara. Dia hanya diutus untuk bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain adalah pekerjaan para murid. Jadi kalau untuk menyembuhkan orang-orang yang di luar Israel itu tugasnya para murid. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid, pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah semua muridku. Nah, ini adalah satu tugas amanat agung yang Tuhan berikan kepada murid-murid, supaya murid-murid itu mengabarkan Injil ke seluruh bangsa, supaya menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi, supaya orang-orang di luar Yahudi mendapatkan berkat. Oleh sebab itu kontak Tuhan Yesus dengan bangsa-bangsa non-Yahudi itu jarang sekali terjadi, saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak mempermainkan perasaan wanita ini. Dia juga tidak mengada-ngada. Ketika mengadakan kalimat ini, dia bukan sedang mencari alasan untuk menolak. Dia sedang melakukan misi yang diberikan oleh Bapa. Jika Tuhan Yesus memenuhi permintaan wanita ini dan pergi mengunjungi anaknya, pergi ke Sirofenisia itu, maka Yesus Kristus akan menyimbang dari misi yang ditetapkan Bapa baginya. Dia akan pergi ke bangsa lain, padahal prioritas utama adalah bangsa Israel. Itulah sebabnya dia mengatakan kalimat ini, bahwa dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tuhan Yesus menolak permintaan wanita itu untuk pergi ke tempat tinggalnya. Namun kita pahami bahwa penolakan untuk pergi ke rumah wanita itu bukan berarti Yesus menolak menyembuhkan anaknya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan anak perempuan itu dari jarak jauh, saudara. Kalau orang Indonesia itu mengatakan penyembuhan jarak jauh itu pakai telepati. Tapi Tuhan Yesus enggak, saudara. Kalau Yesus adalah berdaulat dan dia berkuasa. Nah, Tuhan itu bekerja tidak selalu menurut pikiran kita. Wanita ini berharap bahwa Yesus akan mengunjungi anaknya dan meletakkan tangannya ke atasnya, lalu menyembuhkannya. Itu adalah harapan daripada perempuan Fenisia ini, perempuan Kanaan itu. Dia kepengen Yesus datang ke rumahnya. Kalau anaknya lagi sakit, lagi menderita, kerasukan setan, ditombang tangannya, anak itu akan disembuhkan. Tapi Tuhan Yesus menolak dan tidak melakukan apa yang diharapkan wanita tersebut. Kalau ketika Tuhan Yesus bekerja, dia berdaulat, saudara. Tidak bisa diatur oleh manusia. Dia mengabaikan wanita itu dengan mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi Tuhan seolah-olah mengabaikan dia. Kelihatannya Tuhan menolak permintaannya. Padahal sebenarnya tidak. Tuhan memiliki cara sendiri dalam menolong wanita itu tanpa merusak misi yang diberikan Bapa padanya. Nah, orang-orang yang datang kepada Kristus tidak pernah sia-sia, saudara. Walaupun Kristus bekerja menurut caranya sendiri, tetapi jalan keluar yang Tuhan berikan itu selalu memuaskan dan tidak pernah mengecewakan. Kita mesti belajar mengenai Kristus dengan benar, saudara. Tuhan tidak selalu bekerja menurut cara dan kemauan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, cara kerja Tuhan dalam memberikan pertolongan kepada kita melampaui akal dan pikiran, saudara. Ketika saya jatuh dalam dosa, saudara, ketika ekonomi saya berantakan, habis semuanya, saudara, saya minta mohon kepada Tuhan, pulihkan ekonomiku. Aku sudah kalah banyak main judi, terus
mohon pada Tuhan, Tuhan kali ini saja Engkau berikan saya menang dalam judi ini. Doa yang demikian dikabulkan enggak saudara? Pasti Tuhan diam dulu. Apa cara kamu aja, apa yang kamu omong terserah kamu. Nah Tuhan Yesus diam saudara. Tuhan tidak mengabulkan permintaan saya saudara, supaya saya bisa menang judi, supaya saya bisa kembalikan apa yang saya sudah hilang itu saudara. Tapi Tuhan melihat keadaan saya itu, dibiarkan saya hancur saudara. Dibiarkan saya kalah lagi, rugi lagi, sampai modal toko semuanya habis sudah dijual untuk bayar utang. Masih tidak cukup, masih pinjam ke bank, pinjam ke teman-teman, pinjam ke famili saudara. Dalam keadaan demikian, saya tetap, Tuhan tolonglah aku saudara. Tuhan tolonglah aku. Tuhan tetap diam saudara. Nah, pada suatu kali saya merasakan saya sudah tidak bisa bayar utang lagi. Saya menyerah dan mau diapakan terserah. Pokoknya saya nggak bisa bayar. Nah, terus langsung segenap famili saya itu semua rundingan. Ini mau diapakan itu Sundario Halim adikku ini saudara. Nah, saudara mereka berunding saudara. Nah, di sanalah Tuhan bekerja. Nah, Tuhan membuat saya itu bertobat. Saya merasakan Tuhan, ampunilah aku. Aku tidak mau main judi lagi. Saya tahu bahwa judi itu tidak bisa menjadi kaya. Karena orang mengatakan kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Jadi itulah suatu ungkapan yang tentang orang yang berjudi. Tidak ada orang yang bisa menang kalau kita berjudi, saudara. Betul nggak, saudara? Tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Semua penjudi akibatnya bangkrut semua, saudara. Habis-habisan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika saya bertobat, ini waktunya Tuhan pulihkan saya. Langsung Tuhan mengadakan satu pemulihan. Satu persatu dipulihkan. Satu persatu famili saya mempunyai belas kasihan terhadap saya. Ketika saya bertobat, saya tetap ibadah, saudara. Jadi ibadahnya saya itu memang sedikit beda dengan pada umumnya. Saya datang paling lambat, duduk paling belakang. Ya maaf ya yang duduk di belakang. Saudara pernah melakukan kesalahan. Terus pulangnya paling cepat, saudara. Datang paling lambat, duduk paling belakang, pulangnya paling cepat, saudara. Nah, itulah cara saya beribadah. Tapi bagaimanapun juga ibadah saya masih diterima oleh Tuhan. Karena apa? Saya beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara. Bukan pura-pura. Kalau pura-pura mengapa datang ke gereja? Malu, saudara. Seorang hamba Tuhan, seorang aktivis gereja main judi, memalukan itu. Karena saya itu menutupi malu ini, saudara, secara yang demikian. Tapi ibadah ini tetap berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Saya beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara. Makanya Tuhan senang sekali kalau ada penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Kebenaran itu artinya apa, saudara? Kebenaran itu artinya sungguh-sungguh. Tidak palsu, tidak maya, sungguh-sungguh. Yesus itu hidup, Yesus itu ada. Seperti tadi pujian mengatakan firman Tuhan adalah apa, saudara? Dasar daripada hidupku. Terus apa lagi? Firman Tuhan, Tuhan itu berdaulat ya. Firman Tuhan berdaulat atas hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, kita tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Melekat kepada Tuhan itu artinya dalam firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan. Tiap hari merenungkan firman Tuhan. Tiap hari berdoa melekat pada Tuhan. Maka Tuhan berkenan. Amin, saudara. Saudara jangan malas, saudara. Jangan bolong-bolong kalau beribadah. Kalau bolong-bolong beribadah, Tuhan pasti kurang senang tuh. Kalau saudara rajin beribadah, paling ngantuk atau apapun juga nggak apa-apa, saudara. Daripada nggak pergi ke ibadah, ngantuk pun juga lumayan bisa dengar sedikit firman Tuhan. Dari matanya seperti saya, saudara, kecil ya, tambah. Sering kali kalau dengar khotbah itu matanya bisa seperti saya, saudara, lama-lama kayak saya. Kecil. Matanya tunduk, saudara. Kayak berdoa pada kayak gimana tuh. Oleh sebab itu saya sering kali kalau khotbah, sering kali saya mengatakan yes, supaya apa, saudara? Matanya besar lagi seperti sama yang mata gede, besar Ibu Ria ya, matanya besar ya. Suaminya mata kecil kayak saya, tapi Ibu Ria bermata besar ya. Belajar kayak Ibu Ria, matanya besar. Dengerin firman Tuhan ya. Apalagi kalau udah tinggal seperti saya lagi, yes, melek lagi, saudara. Itu pengalaman saya, saudara. Nah, itulah. Tapi ini bukan dari teori, saudara. Itu adalah memang ciri-ciri daripada saya, saudara. Jadi ketika, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa wanita ini bukan prioritas pelayanannya saat itu, saudara, karena dia adalah orang non-Yahudi. Pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan dan ternyata setelah berdoa situasinya bukan baik karena kelihatannya bertambah buruk, saudara? Nah,
Kita mungkin pernah mengalami kondisi seperti itu. Perempuan ini mengalami situasi yang kelihatannya semakin buruk. Awalnya Yesus diam, tapi kemudian Tuhan Yesus menolak. Ternyata bahwa misi Tuhan Yesus bukan hanya bangsa Yahudi, hanya untuk orang-orang Israel yang tersesat, tetapi dia diutus kepada orang-orang Israel. Tetapi perempuan ini tidak putus asa, saudara. Dia berkata dalam hatinya, saya harus mendekat kepadanya. Amin, saudara. Saya harus mendekat kepadanya. Dia benar-benar, Tuhan, saya ingin menyembahnya, dan saya akan memohon agar dia bersedia menyembuhkan aku. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk aku datang hanya untuk bangsa Israel yang tersesat. Langsung dia datang lagi, saudara. Dia tak putus asa. Langsung firman Tuhan mengatakan dia menyembahnya. Artinya menyembah itu apa sih? Dengan sujud, saudara. Dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan lihat, wah, ini luar biasa. Tuhan ini diomongin gitu, dia tetap, saudara, bandel, tidak mau pergi-pergi, saudara. Dia tetap, malah bukan jauh daripada Tuhan, malah dia dekat pada Tuhan, bahkan dia menyembahnya. Amin, saudara. Sambil menyembah, Yesus, perempuan itu memohon, Tuhan, tolonglah aku. Nah, inilah doa yang luar biasa, saudara. Sambil menyembah, kita berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa gereja sering adakan praise and worship, saudara? Itu puji dan sembah, karena supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu berkenan. Kita sambil menyembah Tuhan, sambil mengatakan, Tuhan, tolong aku. Ya, suami saya sudah lama nggak mau ke gereja. Nah, tolong aku. Istri saya sudah lama nggak mau kerja. Tolong aku, anak-anak saya mulai bandel, nggak mau dengar perkataan orang tua. Langsung dalam praise and worship ini, saudara bisa memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah keluargaku. Tuhan, tolonglah istriku. Tuhan, tolonglah suamiku. Tuhan, tolonglah keluargaku. Tuhan, tolong anakku. Dan saudara, sikap yang menunjukkan hormat yang sangat besar pada Kristus dan menyebut dia sebagai Tuhan. Dia semakin dekat kepada Kristus. Tadinya berteriak, tapi karena Yesus diam, dia bergerak lebih dekat lagi kepada Kristus. Setelah dekat, ternyata masih belum dikabulkan permohonannya. Perempuan itu bergerak lebih dekat lagi. Lah, akhirnya mulai dia menyembah Tuhan. Wah, saudara, itu adalah puncak daripada pengenalan kita kepada Tuhan. Menyembah Tuhan yang benar. Saya kira pada momen yang seperti inilah perempuan Kanan ini mengalami apa? Perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Jerih payahnya datang kepada Kristus tidak sia-sia karena dia telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Seandainya pun anaknya tidak disembuhkan, dia tetap tidak sia-sia datang kepada Kristus. Karena apa? Dia mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena itu, respon ketiga Kristus terhadap dirinya tidaklah terlalu mengejutkan bagi dia. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 26, saudara, mengatakan apa? Ini lebih menyakitkan lagi, saudara, kata-katanya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini ada kata anjing, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau perempuan Kanan itu tidak mengenal Kristus, dia adalah sang juru selamat, dia adalah Mesias, dia adalah penyembuh, saudara. Pasti dia akan salah tafsir, saudara, salah nangkep. Mengapa aku disebut sebagai anjing, saudara? Tapi menurut ahli Alkitab berkata, ketika Tuhan Yesus mengatakan anjing itu, tapi dia nadanya beda, saudara. Nadanya halus sekali. Anjing itu adalah lambang kehinaan bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yahudi. Sedangkan bagi orang Yahudi itu adalah ungkapan untuk merendahkan derajat orang yang bukan Yahudi, saudara. Yesus tidak menggunakan kata yang biasa, tapi ia menggunakan suatu bentuk kata yang menunjukkan bukan pada anjing-anjing liar di jalanan, saudara. Kalau anjing-anjing liar di jalanan, kalau dia lewat, kita pasti lari, saudara, atau ditendang, jangan dekat-dekat, pergi sana anjing. Apalagi dijilat-jilat, jijik, jangan dekat-dekat. Tapi Yesus tidak menggunakan kata anjing jalanan itu, melainkan menggunakan kata yang istimewa, yaitu bahasa Yunani kunarion. Nah, artinya anjing rumah sebagai binatang kesayangannya, saudara. Nah, kalau kita punya anjing kesayangan di rumah, saudara, pasti disayang lah. Namanya juga anjing kesayangan. Cerita ada seorang suami, kalau istri saya pergi keluar kota, tidak tanya, Papa sudah makan belum? Makanya apa tadi pagi dan siang? Tanya, anjingnya udah makan belum? Katanya. Yang ditanyain, anjingnya udah makan belum? Udah dikasih makan belum? Nah, saudara yang kasih makan, karena anjing itu adalah anjing kesayangannya. Kadang-kadang kesayangannya jauh lebih besar daripada sayang kepada suami. Nah, itu cuma contoh aja, saudara ya. Padahal pasti lebih sayang suami ya. Itu hanya sekedar contoh aja.
Dalam bahasa Yunani, penggunaan bentuk kata seperti itu merupakan ciri khas. Terus masa belas kasihan. Perempuan ini tahu bahwa Tuhan Yesus tidak menutup pintu. Dia hanya berkata bahwa anak-anak harus diberi makan terlebih dahulu. Ini hanya masalah urutan, saudara. Anak dulu, baru setelah itu anjing peliharaan. Amin, saudara. Suami dulu dikasih makan, saudara, baru anjing peliharaannya. Itu yang benar, saudara. Israel diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan Injil keselamatan, tapi hanya dalam arti kesempatan pertama. Orang lain pun juga ditawarkan untuk itu. Tuhan Yesus berkata, anak-anak dulu diberikan makan, baru setelah itu anjing diberi makan. Anak-anak dulu memperoleh berkat, setelah itu baru anjing Israel, baru anjing Israel dulu yang mencicipi anugerah keselamatan, baru setelah itu bangsa non-Yahudi. Nah, Markus 7 ayat 26 mengatakan apa, saudara? Perempuan ini adalah seorang Yunani bangsa Sirofenia, yang orang-orang Yunani mempunyai karunia, saudara. Tuhan berikan karunia khusus, itu untuk memberikan jawaban yang tepat, saudara. Karena orang-orang Yunani pinter-pinter semua, saudara. Pinter filsafatnya, filosof yang terkenal, apa, saudara? Nah, namanya Aristoteles, Plato, dan Socrates, saudara. Itu adalah ahli filsafat dunia yang terkenal. Mereka itu adalah orang Yunani. Terus Matius 5 ayat 15 ayat 27, perempuan ini menjawab, benar Tuhan. Wah, saudara, perempuan Sirofenisia ini mengiyakan, mengaminkan kata-kata Tuhan. Benar Tuhan. Artinya dia setuju dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Perempuan ini menjawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi anjing itu makan apa, saudara? Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 1, 2, 3. Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa artinya remah-remah itu, saudara? Kita tahu bahwa orang Yahudi pada waktu itu makan tidak memakai garpu atau tisu atau serbet atau pisau. Biasanya kalau orang Barat kalau makan harus tetap. Kalau makan steak bukan steak. Kalau steak, anak saya makan, jangan ngomong steak, Pak. Tapi kalau steak itu steak golok, sentung. Harus makan steak, katanya. Garpu sebelah kiri, pisau sebelah kanan. Cocok. Setelah itu tusuk langsung masuk ke dalam mulut. Pelan-pelan, saudara. Jangan kayak orang itu salah ya. Kita pelan-pelan. Wah, haus sama meyo-meyo katanya. Karena apa, saudara? Kalau steak di luar negeri itu mahalnya luar biasa. Apalagi wagyu, apalagi terus Kobe. Wagyu itu empuk, saudara. Dagingnya sama lemak itu bisa jadi satu. Kalau kita makan daging yang mahal itu sampai jutaan, saudara. Bisa rasanya krius, saudara. Kayak makannya pokoknya haus sama meyo-meyo, saudara. Kalau saudara uang banyak-banyak, nanti kita makan steak yang mahal itu, saudara. Amin. Ya kalau Tuhan memberikan kesempatan. Jadi mereka itu makan tidak pakai garpu, tidak pakai pisau, tidak pakai sendok, atau tidak pakai tisu, saudara. Tidak ada tisu waktu itu, nggak ada serbet, saudara. Jadi mereka makan pakai tangan. Pakai comor. Orang Jawa kalau makan pakai comor itu comor. Paling enak. Wah, saudara, apalagi makan ayam goreng, saudara, yang ada lalapnya. Itu pakai tangan, saudara. Kasih enak banget. Mereka makan pakai tangan, saudara. Kayak orang Indonesia. Tangan-tangan yang berminyak itu dibersihkan bukan dengan serbet, saudara, yaitu dengan apa? Remah-remah roti, saudara. Jadi mereka itu sengaja buat roti yang remuk-remuk, saudara. Lalu remah-remah itu dibersihkan dengan dipakai untuk membersihkan tangan. Tangannya kan minyak. Mau ambil apa? Nggak tahu, pokoknya pakai daging kambing atau daging babi, saudara. Dia lebih makan daging babi. Makan daging kambing, saudara, makan. Wah, lemaknya pasti banyak. Langsung setelah makan, langsung ambil remah-remah roti. Dibersihin pakai remah-remah roti. Langsung remah-remah itu pada jatuh ke bawah. Nah, si penarian itu dimakan di remah-remah itu, saudara. Dan perempuan itu berpikir bila dia bisa dapat remah-remah dari kerajaan Allah itu sudah luar biasa. Remah-remah dari kerajaan Allah pun bisa memberikan penyembuhan. Dia yakin dan percaya. Oleh sebab itu perempuan ini berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan Yesus menyukai jawaban perempuan itu. Dan Tuhan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin, saudara. Amin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hai ibu, besarlah imanmu. Terus apa, saudara?
Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya, apal ya, itu penting. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Amin. Yes. Anak perempuan ini disembuhkan oleh Kristus, walaupun saat itu dia hanya mendapatkan remah-remah saja. Remah-remah saja, bukan hanya permintaannya dikabulkan, saudara, tetapi imannya dipuji di depan murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Imannya di apa, saudara? Dipuji di depan murid-muridnya. 1, 2, 3. Dipuji di depan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan anaknya, tapi juga mengangkat martabat perempuan ini di hadapan bangsa Yahudi. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin, saudara. Tuhan pernah gagal menepati janjinya enggak, saudara? Tidak pernah. Kita semua jawab tidak pernah ya. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Apakah Tuhan gagal menepati janjinya? Tidak pernah. Dalam waktunya yang tepat, jawaban itu datang. Tidak hanya sebagai mujizat, tapi sebagai apa? Deklarasi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudara, iman yang sejati bukanlah iman yang hanya bertahan ketika doa dijawab, tetapi iman yang tetap berharap ketika langit terasa tertutup, saudara. Kesetiaan Tuhan bukan ditentukan oleh respon cepatnya, tapi oleh karakter kekalnya. Yesus tidak pernah mengecewakan mereka yang datang dengan iman. Amin, saudara. Yesus pernah mengecewakan kepada mereka enggak, saudara? Tidak pernah mengecewakan mereka yang datang dengan iman. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mengecewakan mereka yang datang dengan iman. Semua katakan yang datang dengan iman. 1, 2, 3. Yang datang dengan iman. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, kita tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu, ketika impian hampir memudar, nah ini temanya, saudara. Ia tidak pernah menyerah. Di sanalah kesetiaan Tuhan bersinar di Kalau Tuhan diam, saudara jangan mundur. Harus kayak perempuan Serofenisia ini, saudara. Maju terus, pantang mundur. Waktu pertama dari jauhan, terus kemudian datang dan minta tolong, saudara. Langsung ketiga dia menyembah Tuhan. Tuhan melihat iman daripada perempuan ini, langsung dia mengatakan luar biasa imannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, 1 menit lagi ya. Tuhan setia meskipun waktunya bukan waktu kita. Jadi kesetiaan Tuhan menjawab doa kita bukan menurut waktunya kita. Tuhan, pengennya sekarang aja, jangan tunggu-tunggu lagi. Tuhan bisa enak aja. Seringkali kalau kita menunggu itu, Tuhan mempunyai kehendak, saudara. Supaya apa? Tuhan mempunyai suatu rencana bahwa dalam penungguan ini, penantian ini, sifat kita akan dirubah, doa kita akan dirubah. Tadinya doa minta berkat, doa minta kesembuhan, doa kepengen kekayaan, doa kepengen punya anak, saudara. Ya, saudara, tetapi setelah saudara datang di hadapan Tuhan, langsung Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menunggu, dan waktu menunggu ini akan mengubah konsep kita. Yang tadinya saya katakan tadi yang kita minta adalah berkat, tapi Tuhan akan mengubah supaya kita datang kepada Tuhan sang pemberi berkat itu. Amin, saudara. Kita mencari apa, saudara? Yang pemberi berkat itu. 1, 2, 3. Yang memberi berkat itu. Siapa yang memberi berkat itu? Tuhan Yesus. Bahasa Tiongkoknya apa? Masih ingat gak Tuhan Yesus itu? Ju Yesus. Betul gak, saudara? Ya, Ju Yesus. Ya. Cerita ada seorang orang yang duniawi banget, getol sama uang. Saya datang ke rumah dia. Langsung ditanya oleh dia, saudara tahu nggak? Yang pertama apa yang dibutuhkan oleh kita? Saya bilang kesehatan. Salah. Yang dibutuhkan oleh kita adalah apa? Duit, uang. Terus kedua apa? Ya pasti keluarga. Salah. Kedua pasti uang, tetap uang. Terus ketiga apa, tahu nggak, Pak saudara? Udahlah nggak usah jawab, pasti uang lagi. Ketawa, saudara. Nah, saudara yang kasih nonton, tidak lama lagi orang itu jatuh sakit. Nah, setelah sakit disembuhkan, saya besuk dia lagi. Sekarang paling penting apa, saudara? Paling penting kesehatan, katanya. Yang kedua kesehatan, yang ketiga juga kesehatan. Kalau nggak sehat nggak enak, nggak bisa, sulit berjalan, sulit tidur, sulit makan, sulit segala-galanya. Nah, setelah itu tidak beberapa tahun kemudian langsung dia ada di gereja. Wah, dia sudah percaya Tuhan Yesus. Saya datang lagi mengunjungi dia. Bagaimana? Sekarang nomor 1 itu apa, saudara? Nomor 1 sekarang apa? Dia mengatakan apa, saudara?
Ju Yesus. Itu Yesus, itu Tuhan Yesus ya. Yang kedua itu apa? Ju Yesus. Yang ketiga, Ju Yesus. Amin saudara. Demikian juga kita. Yang pertama apa saudara? Ju Yesus. Yang kedua, Ju Yesus. Yang ketiga, Ju Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus ya. Nah saudara yang kekasih Tuhan, kita sering berpikir bahwa jika Tuhan tidak segera menjawab maka Ia tidak setia. Tapi justru dalam keterlambatan Tuhan sedang memurnikan iman kita. Seperti perempuan itu, iman yang besar adalah iman yang tidak pernah menyerah. Bahkan saat Tuhan diam juga, dia tetap beriman. Jangan biarkan impian yang memudar membunuh iman Anda, saudara. Jangan sampai kalau Tuhan diam, tidak mendengarkan doa, tidak mengabulkan doa kita, langsung kita impian kita langsung memudar. Jangan terus membunuh iman kita, saudara. Udahlah, saya tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Bohong, Tuhan Yesus itu nggak ada. Tuhan Yesus sudah hidup. Saudara, jangan terlalu cepat menjustifikasi, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita semua katakan 1, 2, 3. Tuhan yang setia. Amin. Yes. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin Anda sedang mengalami kesunyian dari Tuhan, ya, mengalami diamnya dari Tuhan, jauh dari harapan. Tapi justru di sana kesetiaan Tuhan sedang bekerja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi apa yang sedang bekerja, saudara? Kesetiaan Tuhan sedang bekerja. 1, 2, 3. Kesetiaan Tuhan sedang bekerja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Anda mengalami kesunyian dari Tuhan, jauh dari harapan, kita semua katakan, justru di sana kesetiaan Tuhan sedang bekerja. 1, 2, 3. Justru di sana kesetiaan Tuhan sedang bekerja. Amin. Yes. Amin, saudara. Yes. Jangan terlalu keras ya. Ya, sekali lagi untuk menutup firman Tuhan pada siang hari ini, saya akan mengajak saudara, kesunyian Tuhan itu ketika mungkin Anda sedang mengalami kesunyian dari Tuhan, jauh dari harapan, tetapi justru di sana kesetiaan Tuhan sedang bekerja. Apa enggak, saudara? Ulangi ya. 1, 2, 3. Justru di sana kesetiaan Tuhan sedang bekerja. Ulangi. 1, 2, 3. Justru di sana kesetiaan Tuhan sedang bekerja. Amin. Yes. Tangan sedikit ya. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh saudari Christine ya, untuk menutupi doa firman Tuhan pada siang hari ini. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada saat ini saya akan menyanyi sebuah lagu berjudul Sentuh Hatiku. Semoga lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Suara saya nggak terlalu bagus, tapi semoga nama Tuhan yang didirikan dan dipermuliakan. Come
mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jadi hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sama-sama. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk jamaah-Mu, terima kasih untuk lelawatanmu yang hadir di tengah-tengah kami. Lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu, kami boleh merasakan jamaah-Mu, kami boleh berjumpa dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lelawatanmu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat doa kami belum dijawab, bahkan tidak dijawab, kami percaya pada saat Engkau diam, bukan berarti Engkau melupakan kami, bukan berarti Engkau meninggalkan kami, tapi di sana kami boleh melihat kesetiaan Tuhan sedang bekerja, dan Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Teguhkan iman percaya kami, buat kami mengerti, buat kami memahami, dan buat kami mengenal Engkau lebih lagi. Pada saat Engkau diam bukan berarti Engkau menolak kami. Pada saat Engkau diam bukan berarti Tuhan Engkau tidak melakukan apa-apa, tapi pada saat kami Engkau diam Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau menguji kami. Apakah kami tetap berseru kepadamu? Apakah kami tetap berharap kepadamu? Apakah kami tetap percaya
memberikan perhatian, sampai akhirnya Tuhan memberikan jawaban, sampai akhirnya Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami semua jemaat-Mu alami pada saat ini. Jikalau ada yang sama seperti apa yang difirmankan tadi, biarlah itu menjadi peneguhan bagi kami, biarlah itu menjadi motivasi bagi kami, untuk kami terus berseru kepada-Mu, sampai Engkau menjawab kami Tuhan, sampai hati-Mu, sampai perhatian-Mu tercurah kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman. Pakai hamba-Mu lebih lagi di masa-masa yang saat ini. Tuhan terus memakai hidupnya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Sunario Halim, istri, anak, cucu, menantu, bahkan seluruh keluarga yang Tuhan percayakan. Usaha pekerjaan Tuhan terus berkati lebih dan lebih lagi. Bahkan seluruh tim dari Cirebon, Tuhan juga memperhatikan mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah tangan Tuhan yang terus menatang kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu, menyadari itu datang daripada Tuhan dan kami bawa dan kami kembalikan ke rumah-Mu. Bapak, biar itu dapat menjadi membantu memperlebar kerajaan Tuhan atas muka bumi, atas pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberikan, berkati setiap usaha dan pekerjaan, berkati setiap keluarga, anak-anak yang dipercayakan, cucu, menantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan Tuhan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus meneguhkan hati kami, meneguhkan iman percaya kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah sepanjang 1 minggu ke depan penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami. Kami tetap aman dalam perlindungan-Mu. Tangan-Mu memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kami untuk melewati hari-hari dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami tidak menjadi lelah, kami tidak menjadi letih, karena Engkau Tuhan menguatkan, meneguhkan kami. Kami menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kamu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, karena di sanalah terletak kekuatan, di sanalah terletak kemampuan untuk kami melewati hari-hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, arahkan hatimu kepadanya, pandanglah kepada kebesaran Tuhan. Apa yang belum kau alami pada saat ini bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Sekalipun itu tidak menjawab, ada jawaban yang lain yang akan Tuhan berikan atas kehidupan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.